Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode yang ke-10 ini, ataupun di hari yang ke-10 ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan analisa fundamental dan kemudian apa pentingnya analisa fundamental dalam trading. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail cara melakukan analisa fundamental dan juga apa pentingnya analisa fundamental dalam trading, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading, saran kami tim Forex Club Indonesia silahkan open account trading terlebih dahulu di XM. Link website XM kami cantumkan di kolom deskripsi video ini, silahkan diklik. Dan panduan lengkap cara open account trading di XM telah kami jelaskan pada video yang paling pertama di seri belajar analisa Forex ini. Silahkan ikuti langkah-langkahnya mulai dari isi data personal kemudian sampai dengan submit identitas. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara melakukan analisa fundamental dan apa pentingnya analisa fundamental dalam trading. Oke, so tadi malam The Fed mengeluarkan kebijakan moneter terbarunya dan tentu dipublishnya kebijakan moneter terbaru The Fed ataupun Amerika Serikat ini sangat direspon oleh para pelaku pasar. Kita akan baca terlebih dahulu apa kebijakan moneternya agar sahabat trader Forex Club Indonesia semua tahu dan nanti kita akan aplikasikan dalam trading apa efek daripada dipublishnya kebijakan moneter ini terhadap beberapa mata uang ataupun komoditas. Oke. Silakan buka browser teman-teman. Oke. Sini saya buka Google terlebih dahulu. Kemudian silakan lihat di website Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Tulis saja The Fed. Enter. Kemudian kita buka website daripada The Fed sendiri yang ini. Klik. Ini website Bank Sentral Amerika Serikat. Kita dapat melihat ataupun membaca kebijakan ekonomi The Fed di website ini. Oke, ini bulan 3 tanggal 17 tahun 2021 FOMC semalam. Kita lihat. Oke, kita baca bersama. Yang pertama, The Fed masih fokus pada dua hal. Di sini dapat kita lihat bersama, The Fed masih fokus pada penyerapan tenaga kerja maksimum di Amerika Serikat dan stabilitas harga. Kemudian yang kedua di sini, pandemi COVID-19 tentu memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan The Fed sendiri memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan pada level yang paling tertinggi. Dan diperkirakan gross domestic product Amerika Serikat akan capai pada level 6,5%. Kemudian di sini The Fed juga masih pada pandangan bahwa inflasi Amerika Serikat masih pada level yang moderat 2% dan diperkirakan juga akan naik sampai dengan 2,4%. Oke. Kemudian The Fed juga di sini masih tetap pada kebijakan ekonomi yang longgar. Quantitative easing masih tetap berjalan senilai 120 miliar US dollar per bulan. Ini 40 miliar dan 80 miliar. Dan tentunya ini akan menyebabkan jumlah uang beredar semakin banyak. Ditambah dengan stimulus fiskal Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, senilai 1,9 triliun. Bantuan terhadap penduduk Amerika Serikat yang terkena dampak dari COVID-19. Dan kemudian kebijakan suku bunga Amerika Serikat juga masih tetap dipertahankan pada level 0 sampai dengan 0,25%. Inflasi masih berada pada level yang moderat dan quantitative easing masih tetap terus dijalankan. So ini merupakan pernyataan yang dovish dan tentunya akan menyebabkan mata uang US dollar melemah. Nah, setelah kita mengetahui kebijakan moneter daripada Bank Sentral Amerika Serikat ini, mari kita lihat chart apakah kebijakan ini memiliki pengaruh terhadap pergerakan market atau tidak. Oke. So, mari kita buka chart. Silakan buka chart trading sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya. Oke. Ini pergerakan gold setelah FOMC. Gold naik mulai dari FOMC dimulai sampai dengan dirilis sekitar 2.328 poin. Oke. Nah, Euro juga mengalami kenaikan setelah FOMC dirilis pukul 01.30 waktu Indonesia Barat sekitar 781 poin. Aksi pembelian euro dan jual US dollar. Kemudian ini per USD JPY. Oke. Ini drop.
Ini ada gap juga di sini. USD JPY drop kurang lebih 411 poin. Nah, ini merupakan efek daripada dirilisnya kebijakan moneter The Fed yang baru, di mana nada dovish yang disampaikan oleh Powell sebagai gubernur The Fed membuat mata uang US dollar melemah, dan tentunya kalau kita di sini lihat gold, saat ini gold dalam kondisi yang koreksi. Kalau kita analisis bersama, ini merupakan level significant support and resistance. Oke. Ini level support pertama. Support 1 yang ini. Dan ini support 2. Dan target kenaikan gold sampai dengan hidden base yang ini. So, saat ini sedang mengalami koreksi. Kalau kita lihat di time frame H1, di sini ada pola head and shoulders. Chart pattern ini telah kami jelaskan di episode yang telah lalu di pembahasan chart pattern. Oke. Ini head and shoulders, naik membuat high. Ini rectangle-nya saya hapus terlebih dahulu. Turun membuat low, naik membuat new high, kemudian turun, kemudian di sini membuat right shoulders. Oke. Dan kalau kita tarik neckline dari sini ke sini, telah terjadi breakout. So, kita tunggu sampai dengan ada sebuah setup ataupun pattern teknikal yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan untuk gold. Oke. Saya kira sangat mudah dan sangat simpel bagaimana cara melakukan analisa fundamental dalam kegiatan trading kita. Yang pasti memang membutuhkan waktu dan proses agar sahabat trader Forex Club Indonesia semua mengerti dan paham apa pengaruh daripada dirilisnya data ekonomi ataupun pernyataan ekonomi terhadap pergerakan sebuah mata uang, kebijakan moneter yang lainnya. Silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semua buka di website bank sentral masing-masing. Pendalaman analisa fundamental, silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semua buka di bagian playlist YouTube channel Forex Club Indonesia. Silakan diklik, ini playlist yang telah kami sediakan. Di sini ada analisa fundamental forex. Nah, di playlist ini telah kami jelaskan secara lengkap dan detail satu persatu daripada hal-hal yang berkaitan dengan analisa fundamental. Kemudian untuk update analisa fundamental, silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semua buka di bagian tab komunitas YouTube channel Forex Club Indonesia. Silakan diklik. Ini tab komunitas. Pada bagian ini, kami informasikan ke sahabat FCI semua update-update analisa fundamental. Ini update analisa fundamental sebelum FOMC dipublish. Oke. Di mana ada dua hal yang kemudian menjadi perhatian para pelaku pasar, yaitu inflasi dan pasar obligasi AS. So, sudah terjawab pada FOMC semalam bahwa suku bunga Amerika Serikat tetap dipertahankan pada level 0 sampai dengan 0,25%. Quantitative easing masih tetap dijalankan senilai 120 miliar US dollar per bulan. Terima kasih, saya kira cukup jelas. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Untuk melihat keseluruhan video yang ada di YouTube channel Forex Club Indonesia, silakan sahabat FCI buka di bagian tab video. Oke. Ini YouTube channel Forex Club Indonesia. Untuk melihat keseluruhan video, silakan buka di bagian tab video. Silakan diklik. Nah, ini keseluruhan video yang ada di YouTube channel Forex Club Indonesia. Silakan buka dan pelajari. Untuk melihat kategorinya, lihat di playlist. Dan untuk update analisa fundamental, silakan lihat di bagian tab komunitas. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.